Oke teman-teman, mohon maaf tadi ada sedikit kendala. Mudah-mudahan sekarang bisa ya. Oke, sudah ada ya Kak Fevi? Suaraku bisa kedengar? Ada Kak, ada. Oke, oke. Oke. Oke, sebelumnya selamat bergabung teman-teman semuanya, sahabat ID Indonesia. Selamat malam waktu Indonesia Barat. Semoga teman-teman senantiasa sehat dimanapun berada dan tentunya senantiasa menjaga protokol kesehatan agar selain diri kita sehat, sekaligus kita juga menjaga orang lain agar tidak terpapar atau tertular penyakit nantinya. Baik, halo Kak Fevi, apa kabar Kak? Halo, apa kabar Kak Nata? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sekarang di Taiwan, jam berapa Kak di Taiwan di sana? Sekarang di Taiwan jam 8 lebih. 8 malam. 8 malam. Oh iya. Di sini di Tunisia masih siang ya, masih Ya, pukul 1 siang. Sebelum kita masuk ngobrol-ngobrol bareng Kak Fevi tentang pemberdayaan pemuda ya, jadilah pemuda yang mengambil peran di sini. Teman-teman, selamat bergabung dan selamat mendengarkan. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kak Fevi. Dan nanti mungkin teman-teman yang mau bertanya boleh banget langsung saja sampaikan pertanyaannya di kolom pertanyaan. Baik, sebelumnya aku mau ngenalin dulu nih Kak Fevi ini, Kak Fevi Eka Wardiani ya. Beliau merupakan mahasiswa S2 di Taiwan. Kemudian beliau juga Climate Reality Leader Indonesia. Dan beliau sangat aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia, sedunia di PPI Dunia. Kemudian aktif juga di PPI TV ya Kak ya. ya PPI TV. Oke, kemudian masih banyak lagi ya mungkin yang apa tentang beliau, tapi mungkin itu aja garis besarnya. Bahwasanya sekarang beliau sedang menempuh pendidikan S2 di Taiwan. Sekali lagi selamat bergabung untuk teman-teman semuanya, sahabat The ID Indonesia. Oke Kak, by the way sekarang kegiatannya apa nih Kak yang lagi dijalani di sana? Oke, pertama aku mau ngucapin thank you buat The ID Indonesia karena udah ngajak aku join live hari ini dan thank you buat teman-teman yang udah gabung di live kali ini. Jadi kalian harus tetap stay tune karena pembahasan kita seru banget selama 1 jam ke depan. Anyway, tadi jawab pertanyaan dari Kak Nata. Sekarang aku kebetulan sibuk tesis. Yang utama itu tesis karena sekarang lagi S2 dan kebetulan tahu Januari ini udah semester akhir. Jadi udah harus bener-bener lulus kayak gitu. Selain itu, sesuai yang tadi aku bilang, sekarang lagi fokus di kegiatan lingkungan yang ada di Indonesia, tapi virtual. Tapi kalau misalnya yang lain sih tetap di PPI, dari PPI TV, PPI Dunia, PPI Taiwan, dan PPI di kampus aku, gitu Kak. Luar biasa ya, teman-teman KVP ini emang sering kita lihat juga beliau sangat aktif di berbagai organisasi. Padahal di tengah kesibukannya beliau sekolah, jadi beliau juga aktif di organisasi-organisasi kepemudaan ya, kemudian organisasi yang fokus di bidang lingkungan dan lain-lain Betul. dan luar biasa sekali ya. Kemudian KVP juga pernah aktif di apa ya, ikut kegiatan-kegiatan kayak konferensi pemuda atau pertukaran pelajar gitu gak sih Kak? Oh iya benar-benar. Jadi aku 2019 sempat terpilih jadi finalis pertukaran pemuda antar negara di mewakili Jawa Timur. Tapi waktu itu aku masuknya di kapal pemuda Nusantara gitu. Oh, luar biasa ya, teman-teman. Baik, Kak Fepi, di sini sebelum kita masuk ke tema, aku juga mau nanya-nanya ke Kak Fepi, kalau boleh tahu, bagaimana sih perjalanan Kak Fepi dari Indonesia sekarang bisa kuliah ke luar negeri, khususnya ke Taiwan ya? Oke, thank you Mungkin nih buat perjalanan, pertanyaannya. perjalanan Ini pasti singkat juga Kak. teman juga pasti pengen tahu ya beberapa kayak perjuangan termasuk gimana akhirnya bisa sampai di sini dan alhamdulillah full beasiswa. Jadi emang sebenarnya waktu kecil ini memang nggak ada niatan untuk S1 pun nggak ada niatan dalam artian kondisi ekonomi dan keuangan ini
nggak mencukupi gitu. Tapi alhamdulillah gitu selalu ada jalan dengan berbagai usaha akhirnya sampailah di S1. Nah, ketika di S1 ini cukup cukup aktif dari SMA sih, cukup aktif di organisasi kayak dari OSIS SMA, kemudian pas kuliah masuk BEM, kemudian beberapa organisasi NGO termasuk kerelawanan. Kemudian dari situ akhirnya kepikiran untuk lanjut S2. Nah, ketika lanjut S2 ini sebenarnya waktu itu aku milih untuk masuk ke 3 universitas di 3 negara. Yang pertama di India, kedua di Turki, 3 ke Taiwan. Nah, kemudian waktu itu akhirnya aku memilih di Taiwan karena Taiwan ini pengumumannya yang paling cepat ketimbang 2 beasiswa lainnya, dan alhamdulillah full beasiswa di sini. Nah, tapi sih perjuangannya banyak banget ya, karena sebelum berangkat ini selain mbah atau nenek yang rawat aku dari kecil nih meninggal gitu ya. Jadi kayak pas fase-fase di mana harusnya berkabung gitu tapi harus berangkat ke luar negeri gitu. Dan di fase yang lain aku sempat 1 tahun itu kerja, jadi lulus 2018, 2019 aku kerja untuk menyiapkan berbagai beasiswa, tapi di sela-sela pekerjaanku ini aku juga menyiapkan untuk bisa berangkat ke luar negeri S2 dengan beasiswa, dan alhamdulillah sampailah di sini gitu. Luar biasa ya, lika-liku perjalanan sebelum sampai akhirnya sekarang sekolah di Taiwan dengan full beasiswa, teman-teman. Ini merupakan harus menjadi cambuk bagi kita semua agar senantiasa terus semangat dalam mengejar impian dan cita-cita sampai akhirnya kita dapat full beasiswa sehingga tidak membebani orang tua lagi. Jadi kita sudah bisa mandiri, kemudian tidak lagi menambah beban orang tua tentunya. Baik, teman-teman, sekali lagi selamat bergabung ya di sharing session ID Indonesia ini. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang pemberdayaan pemuda ya, Kak Fevi, karena kita lihat juga Kak Fevi sangat aktif dalam kegiatan kepemudaan. Kemudian kenapa sih kita sebagai anak muda itu harus berperan ya di kehidupan ini gitu. Di sini aku mau tanya Kak, ngomong-ngomong soal anak muda nih Kak ya, sesuai tema kita, apa sih menurut Kak Pepi apa sih yang dimaksud dengan pemberdayaan pemuda itu? Oke, thank you pertanyaannya. Nah, sebelum aku jawab nih pertanyaan dari Kak Nata, jadi sebenarnya ada salah satu alasan nih kenapa aku cukup aktif di kegiatan kepemudaan, lingkungan, sosial, dan pendidikan adalah terkait basicku dulu gitu ya. Gimana susahnya untuk menempuh pendidikan gitu ya. Dari orang pinggiran, kemudian ekonominya itu kurang ya. Nah, dari situ aku tuh pengen ngasih semacam bukti atau kayak bisa gitu menunjukkan bahwa dari manapun latar belakang kita, siapapun kita, selama kita berusaha, kita pasti akan bisa gitu selama berusaha dan berdoa. Nah, aku ada salah satu buku yang aku tertarik banget, namanya itu Start With Why. Jadi di Start With Why karya Simon Sinek itu di situ ada yang namanya Golden Circle. Nah, Golden Circle ini jadi selama ini kita tuh terlalu fokus sama apa yang kita pingin gitu, kayak maunya apa gitu, tapi kita lupa kenapa sih kita pengen kayak gitu. Jadi di buku Start With Why itu ada yang namanya Golden Circle. Nah, di Golden Circle itu kita memulai sesuatu tuh nggak dari kamu pengennya apa, tapi kita mulai sesuatu kenapa kamu pengen kayak gitu. Kemudian setelah why, kita tahu why-nya, kemudian kita bahas mengenai gimana caranya atau how. Nah, setelah itu kita sampai ke posisi what. Jadi why, how, what. Nah, ketika kita tahu why kita tahu kita tujuannya itu apa, kenapanya kita tuh tahu. Nah, ketika di perjalanan kita ini ngedown, kita ini jatuh, atau kita ini udah nggak ada semangat lagi, kita jadi ingat lagi, oh iya dulu kan aku pengen kayak gini karena ini, oh iya kan aku dulu karena ini gitu. Kalau misalnya kita fokus, aku pengen jadi dosen gitu, tapi kita nggak tahu alasan kita pengen jadi dosen apa, akhirnya ketika di jalan mungkin pas fase-fase S1 menuju jadi dosen, terus skripsinya nggak kelar atau mungkin penelitiannya susahnya, ya udah stop di situ, kemudian ya udah kita menyerah sama keadaan. Tapi ketika kita tahu why-nya, maka akan kayak gitu. Nah, balik lagi ke pemberdayaan pemuda. Nah, pemuda ini, kita ini sekarang udah mau menyongsong bonus demografi 2045, di mana di situ pemuda ini jumlahnya sangat banyak, makanya kita disebut bonus demografi. Nah, ketika pemberdayaan atau empowerment dari pemuda ini nggak maksimal, maka kita calon-calon future leaders, kita next generasi selanjutnya gitu, untuk negara kita, nggak hanya untuk kota kita, tapi negara kita, bahkan seluruh dunia. Nah, dari situlah kita harusnya bisa mulai sedikit demi sedikit memberdayakan satu sama lain. Dalam artian, nggak
pinternya kita itu nggak hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita bisa bermanfaat untuk yang lain. Karena sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya ilmu adalah manusia yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Begitupun pemberdayaan pemuda. Dan pemberdayaan pemuda ini nggak hanya spesifik ke bidang akademik. Jadi kayak, oh yaudah ikut olimpiade ini, oh mewakili ini dalam bidang matematika, atau oh bidang tertentu enggak. Nah, pemberdayaan pemuda ini luas maknanya. Bisa aja di bidang sosial, pendidikan, lingkungan, dan bahkan misalnya tertarik di bidang karikatur, misalnya tertarik di bidang seni peran, ini juga termasuk pemberdayaan ketika kalian bisa memberdayakan satu sama lain kayak tim gitu. Jadi nggak hanya satu orang berdiri terus ya udah gitu jalan, tapi gimana kita bisa bermanfaat sehingga nanti ke depannya Indonesia, teman-teman yang sekarang nonton ini akan jadi future leaders gitu. Mungkin sekarang kita ngerasa kayak, aduh kan Kak, aku ini bukan siapa-siapa gitu, cuman dari sini, cuman dari tempat ini doang, atau aku nggak terlalu pintar nih. Banyak banget bilang nggak pintar. Nah, makna pintar ini luas gitu ya. Pintar itu nggak hanya sekedar akademik, nggak hanya sekedar non akademik menurut aku. Pintar ini ketika kalian punya skill komunikasi, kalian bisa ngomong, kalian bisa support sama teman, itu juga termasuk keahlian kalian, itu termasuk pintar. Nggak, belum tentu kayak aku pribadi nih, misal orang mikirnya, oh Kak Fevi akademiknya oke, non akademiknya oke, belum tentu secara sosialisasi atau supel ke orang ini punya keahlian masing-masing. Jadi ya makna pemberdayaan untuk pemuda, kemudian gimana supaya kita sebagai next generation itu bisa lebih gitu, punya manfaat, nggak hanya jadi following, tapi kita juga bisa jadi leader gitu kan. Luar biasa ya teman-teman, tadi latar belakang yang disampaikan Kak Fevi. Tapi sebelumnya, selamat bergabung untuk Kak Gugun Gumilar, beliau pendiri ID Indonesia yang sekarang lagi di Dublin, di Irlandia. Selamat bergabung Kak Gugun, semoga selalu sehat dan lancar dalam segala aktivitasnya. Kemudian tadi ya, Kak Fevi telah menyampaikan bahwasanya ya faktanya kita sedang menghadapi bonus demografi yang tentunya kita sebagai pemuda harus betul-betul saling bahu-membahu, bagaikan tim ya dalam berbagai bidang, harus saling mendukung dan saling mengembangkan dirinya tentunya ya. Baik, Kak Fevi, tentunya ya kita sebagai anak muda juga ya, selain kita pengen maju, pengen berkembang dan pengen betul-betul berperan di di negara ini, di Indonesia ini. Nah, tapi di sisi lain anak muda juga di zaman sekarang ini senantiasa ngomongin tentang masalah-masalah insecure kayak overthinking, nggak percaya diri dan lain-lain. Nah, menurut Kak Fevi bagaimana sih cara mengatasi dua masalah ini ya insecure kemudian overthinking, itu bagaimana cara mengatasi masalah yang sering dialami oleh anak muda zaman sekarang ini? Oke, thank you nih, pertanyaan ini tuh memang pertanyaan yang cukup banget aku dapat di DM aku, di komentar aku, karena nggak ada kepercayaan diri yang pertama. Kalau nggak gitu udah mau belum nyoba tapi udah ngerasa aduh kayaknya aku nggak bakalan bisa deh Kak, kayaknya nggak bakalan lolos gitu. Nah, sebelum aku menjelaskan atau menjawab detail pertanyaan ini, aku ada 3 nih rekomendasi buku gitu. Nah, ini termasuk kayak buku yang bisa bantu teman-teman bisa lebih self development, bisa improve, lebih kayak lebih cinta diri sendiri gitu. Yang pertama itu aku sempat baca buku namanya Filosofi Teras. Nah, kalau teman-teman yang pernah baca di sini Filosofi Teras, di situ ada yang disebut dikotomi kendali. Dikotomi kendali itu adalah proses di mana ada nih satu hal yang sebenarnya bisa kita kendalikan, ada hal yang nggak bisa kita kendalikan. Misalnya nih, kalau misalnya teman-teman sendiri di sini sekarang gampang insecure atau overthinking, kita bahas insecure dulu. Nah, kita bahas mengenai insecure, kadang kok orang ini lebih cakep ya, aduh kayaknya aku nggak cakep gitu, oh ini kok lebih putih, oh ini kok lebih eksotis kulitnya, terhadap hal-hal kayak gitu. Nah, di satu sisi overthinking, misal nih kita dimarahin sama dosen, tek, ini kok penelitian kamu misalnya kayak gini, ini nggak sesuai nih, udah ulang gitu. Nah, atau mungkin kadang ini ya, kalau anak muda, sorry nih, biasanya mungkin diputusin pacar, atau mungkin pacarnya tuh dia marah, Ted, udah aku kayaknya nggak suka, nggak serak sama kamu, udah langsung insecure, overthinking, kayak apakah ternyata ini, kalau misalnya dosen, apakah ternyata selama ini aku tuh nggak pintar, makanya akhirnya dosennya aku tuh bilang kalau misalnya penelitian aku gagal, apakah jadi selama ini harusnya aku nggak layak masuk universitas ini, kok teman-teman aku semua pada pintar, udah pemikirannya ini kemana-mana gitu. Padahal tadi permasalahan cuma satu, penelitiannya suruh ngulang, tetapi udah bahasnya dimasuk universitas, mulai IPK dibahas, bandingin teman-teman, kemudian di sisi lain misalnya soal relationship, pacaran gitu, bilang yaudah kita putus aja gitu, misalnya mungkin cowoknya bilang kayak gitu, terus cowoknya langsung
oh my God, ini apa berarti selama ini mungkin dia bohong, nggak mencintai aku. Apakah selama ini ternyata aku nggak sesuai dengan harapan dia gitu. Padahal permasalahannya cuma diputusin. Dan kita nggak tahu apa yang dipikirin dosen itu, kita nggak tahu apa yang dipikirin pacar atau mantan kita saat itu. Jadi kayak ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, yaitu pemikiran kita, apa yang kita rasakan. Tapi kalau orang lain nih, misal Kak Nata marah ke aku gitu, ya masa aku harus nyuruh Kak Nata, nggak boleh lah, kamu nggak boleh marah ke aku. Mungkin secara luar, ya oke gitu, mungkin bisa pura-pura atau apa. Tapi di dalam kita nggak bisa kontrol. Nah, ketika kita mencoba mengontrol emosi orang lain, tindakan orang lain, itu udah hal-hal yang di luar kendali kita. Nah, ini yang sebenarnya bikin kalian jadi insecure dan overthinking gitu. Jadi harus benar-benar dilatih ya, dan itu disebut dengan dikotomi kendali. Nah, selain dikotomi kendali sendiri, di buku ini tuh dijelaskan mengenai metode STAR namanya. Jadi STAR itu abbreviationnya atau kepanjangannya itu STAR. S itu dari stop, kemudian T itu thinking, A-nya itu assessment, R-nya result. Tapi ini tolong dicek lagi ya kepanjangannya ya. Jadi di metode STAR ini kita itu diajari untuk praktis, untuk oke, ini masalahnya apa? Stop dulu. Jangan langsung kayak tiba-tiba perkara dosen marah, dimarahin orang tua, atau ada masalah dengan teman tuh langsung kemana-mana. Jadi kita harus belajar dulu stop. Oke, stop dulu. Ini permasalahannya apa? Kita harus paham dengan emosi kita sendiri gitu. Jangan sampai kita nggak tahu ini sebenarnya aku marah kah, kesel kah, kecewa kah, ngambek kah, atau cuman aku ngerasa nggak pede gitu. Kita harus tahu. Maka dari itu kita harus stop dulu. Emang ini nggak bisa kayak tiba-tiba kali ini setelah aku ngomong terus langsung jadi, itu nggak bisa. Jadi harus ada latihannya dulu kayak gitu. Nah, setelah itu, setelah metode STAR dan dikotomi kendali di buku Filosofi Teras, ada satu lagi, itu buku disebut dengan judulnya Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Tapi jangan lihat dari judul covernya ya, karena bodoh amat berarti kita nggak peduli sama apapun dong Kak. Berarti kita nggak mau ngomongin apapun dong, enggak. Nah, di buku ini tuh kita lebih diajari untuk ada hal-hal yang sebenarnya oh ya udah, orang mau ngomong apa, yang penting kita ngelakuin sesuai ajaran agama, hukum, nggak melanggar dan sesuai, dan juga nggak ada kaitan dengan orang itu, ya udah gitu. Kalian nggak perlu berusaha untuk menyenangkan semua orang, semua followers kalian tuh nggak akan selesai karena setiap orang tuh punya pemikirannya masing-masing. Jadi dari situ kalian harus tahu kapan kalian harus berusaha untuk oke, aku sikapi, aku enggak gitu. Karena balik lagi contoh nih, misalnya kita sebagai seorang yang bisa dibilang cukup banyak followers. Nah, dari sekian banyak followers itu kadang ada tiba-tiba orang yang nggak kenal langsung aja ngejudge kalian, kok orang ini kayaknya sombong, atau kamu kayaknya kayak gini gitu. Padahal ini orang baru tahu, dan sebenarnya kita bisa memilih untuk apakah kita mau meladeni orang ini ataukah enggak. Kalau misalnya kita meladeni, ya udah kita bakal kepikiran terus, kita bakal kayak akhirnya emosi-emosi negatif atau hal-hal negatif yang jadinya kontroversi ini malah yang makin di up dan bikin kita jadi negative vibes gitu. Padahal kalau misalnya kita bisa milih, ya udahlah itu kan omongan orang. Sebenarnya aku nggak kayak gitu. Kita cukup terus aja kayak hal-hal yang bagus, yang positif. Nanti juga dia bakal ngerti-ngerti sendiri gitu. Dan buku ketiga ada namanya itu judulnya Mendaki Tangga yang Salah. Tapi sekali lagi jangan lihat dari judul covernya gitu. Nah, Mendaki Tangga yang Salah ini juga di situ kita diajari untuk memilih sesuatu hal yang itu sesuai dengan kita. Jangan kita mentang-mentang nih, aku mau dapat beasiswa, ya udah semua aku ikutin. Les online, les offline, kemudian les online-nya cabang A, cabang B, cabang C diikutin, kemudian les offline-nya di bimbel A, bimbel B, bimbel C diikutin, konferensi A, B, C, D diikutin semuanya tanpa persiapan. Oke, kalau misalnya semuanya well prepare, semuanya oke, akhirnya jadi punya pengalaman yang baik. Tapi ketika akhirnya semua coba didapetin, nah ketika itu nggak sesuai dengan ekspektasi kalian, akhirnya itu yang bikin kalian kecewa. Padahal sebenarnya organisasi itu, konferensi itu, atau lomba itu tuh sesuai. Cuman kadang karena kalian terlalu high expectation atau sejenisnya, atau berusaha mendapatkan semuanya, akhirnya jadi nggak maksimal. Dan dari situlah yang kadang buat kalian jadi malah overthinking terhadap apa yang kalian lakuin, kayak gitu. Luar biasa, teman-teman semuanya. Tadi banyak banget referensi buku yang Kak Fevi sampaikan juga, itu bisa dibaca-baca teman-teman, agar kita lebih paham tentang bagaimana sih cara kita, tadi ya sesuai pertanyaannya, agar gak insecure ataupun gak overthinking nantinya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak Fevi di sini.
sesuai tema juga ya. Tadi kan sebetulnya apa ya, di masa sekarang itu kita sedang menghadapi bonus demografi ya, sesuai yang Kak Fethi sampaikan. Tentunya kita sebagai pemuda berperan di dalamnya gitu. Nah, sebetulnya apa sih pengaruh atau dampak yang bisa pemuda berikan sehingga ia harus mengambil peran, dan sebetulnya dalam bidang apa pemuda itu harus berperan? Nah, ini pertanyaan keren banget dan pasti teman-teman di sini juga tertarik untuk bahas ini. Nah, di kala bonus demografi, sebenarnya peran apa sih yang paling penting untuk pemuda dan di bidang mana yang bisa kita lakukan sebagai pemuda? Satu, kita sebagai pemuda itu bisa ngelakuin di semua bidang. Mau kalian bidang sosial, ekonomi, mau itu seni, itu juga bisa kalian lakukan kayak gitu. Tapi di sisi lain ketika kalian ingin melakukan sesuatu hal, ini nih sekarang karena eranya era digitalisasi, banyak hal-hal yang sangat gampang untuk tersebar, di crop-crop, di cut-cut, akhirnya jadi beritanya ini simpang siur. Nah, ini yang perlu kita waspadai sebelum kita bertindak atau berusaha untuk saling memberdayakan satu sama lain. Karena kondisi sekarang juga kondisi pandemi gitu ya. Jadi kita selain punya semangat untuk berusaha memiliki peran di berbagai bidang yang aku bilang tadi, tapi di sisi lain kita juga harus tetap mempertimbangkan berbagai risiko-risiko ataupun situasi yang sedang terjadi. Misalnya terkait protokol kesehatan kah, kemudian yang kedua terkait apakah sekarang lebih efektif melalui via digital atau langsung secara fisikal kayak gitu. Nah, selain itu terkait bonus demografi, emang udah saatnya kita ini sebagai anak muda punya hal yang mau sekarang mulai kita itu lebih peka atau kritis. Peka itu jadi nggak hanya sama gebetan kalian ya, tapi peka ini loh ke hal-hal yang harusnya lebih urgent, misalnya kebijakan publik, kedua mungkin terkait lingkungan, tiga mungkin kualitas pendidikan di Indonesia, bukan kuantitinya ya, kualitasnya gimana kita bisa improve, gimana kita bisa bantu adik-adik di pelosok ini supaya mereka punya kualitas pendidikan yang sama nih kayak kita gitu. Kemudian kedua misalkan tertarik di bidang seni peran, itu bisa nyambung di lingkungan juga. Jadi kayak kan nggak perlu bilang Kak, tapi kan aku ini apa namanya bidang peran, atau Kak aku kan pintarnya cuma masak, nggak mungkin lah aku bisa kayak merubah dunia ini atau negara ini, yang nggak gitu juga gitu. Dalam artian apa yang kalian bisa itu asah terus skillnya, kemudian dari situ kalian bisa jadi kolaborator sekarang ini untuk kalian bisa masuk ke berbagai peran itu semua, atau salah satu sesuai keahlian kalian. Ini kalian harus kolaborasi. Sekarang itu misalnya kayak ini SDGs. Kalau misalnya teman-teman tahu SDGs Sustainable Development Goals, itu ada 17 Global Goals. Nah, di goals nomor 17 itu adalah Partnership for the Goals. Mungkin yang goals pertama no poverty, kemudian goals yang nomor 4 itu ada quality education. Nah, di goals terakhir ini adalah Partnership for the Goals. Jadi di sini kita tahu bahwa sekarang nih udah eranya gitu, eranya kita nggak bisa sendirian, kita harus collab nih, kolaborasi, entah itu dengan teman kalian atau misalnya kalian punya guru atau dosen yang sefrekuensi dengan kalian bisa nih membahas apa yang pengen kalian lakukan. Nggak harus besar gitu. Aku selalu bawa tagline ketika ngasih webinar atau buat campaign, entah itu soal lingkungan, pendidikan dan lainnya, aku bilang no contribution is too small. Nggak ada nih satu hal yang kecil untuk kalian lakukan dari sekarang. Mungkin kalian merasa sekarang, aduh Kak, tapi yang like cuma satu doang gitu loh. Nggak apa-apa, tapi harus konsisten, karena yang susah ini bukan dapetinnya tapi mempertahankannya. Gimana kita untuk konsisten, kalau misalnya kita bilang istiqomah ya, jadi kayak gimana ini tetap step by step, dan itu akan berdampak. Begitupun mungkin Kak Nata di sini, teman-teman di Indonesia, termasuk aku sendiri, nggak mungkin tiba-tiba langsung bisa kayak gini, nggak mungkin tiba-tiba langsung 1.000 followers atau 500 followers, pasti orang juga dari satu. Tapi kalau misalnya kita berusaha untuk menyerah, ya udah berhenti di situ gitu. Tapi kalau misalnya kalian dari situ akhirnya punya konsisten dan semangat, oke, ini pasti bisa. Nah, dari step by step, no contribution is too small, kalian pasti bakal bisa untuk mempunyai peran di hal yang kalian inginkan. Dan dari situlah kita sebagai anak muda, future leaders ini bisa nggak hanya membanggakan dalam artian kalian bukan buat sesuatu prototype atau ikutan lomba, atau kalian buat sesuatu yang keren tuh nggak harus kayak gitu. Keren itu bisa bermanfaat buat banyak orang, untuk lingkungan kalian, at least buat RT tetangga, itu juga termasuk part of kalian sebagai youth kayak gitu. Thank you, Kak.
Luar biasa teman-teman tadi ya, banyak sekali poin yang didapatkan dari Kak Febi tentang kenapa kita sebagai anak muda itu harus berperan ya. Tadi disampaikan bahwa ya berperan dari hal-hal terkecil terlebih dahulu. Karena kita gak bisa langsung apa ya pengen berperan langsung mengubah dunia yang besar ini, tapi yang penting sedikit-sedikit kita berperan, misalnya dari teman-teman terdekat kita, lingkungan sekitar terdekat kita, tapi kita memiliki continue atau istiqomah ya kalau bahasa agamanya gitu. Kemudian senantiasa peduli, aware, kemudian peka juga terhadap lingkungan sekitar kita, apa yang dibutuhkan, kemudian critical thinking ya, pemikiran yang kritis terhadap apa-apa yang terjadi. Baik, Kak Fevi, selanjutnya tentu kita sadari ya bahwasanya sekarang itu teknologi semakin canggih, zaman juga semakin keren, semuanya apa ya sudah seperti apa ya pakai digital semuanya di zaman sekarang ini. Tentu semakin maju, semakin besar pula tantangan yang kita hadapi. Nah, di sini menurut Kak Fepi sendiri, kita sebagai anak muda, langkah strategi apa nih yang bisa kita lakukan agar kita sebagai pemuda bisa berperan aktif dalam pembangunan negara atau dalam kemajuan negara Indonesia ini? Oke, thank you. Aku jadi ingat nih, waktu aku SMA dulu ada pelajaran namanya PPKN. Nah, Hmm. guru aku tuh bilang, kita punya Pancasila sebagai ideologi kita. Nah, Pancasila ini dalam artian ini selain ideologi, itu juga sebagai filter kita. Kita sebagai anak muda perlu dan wajib mengikuti yang namanya globalisasi, teknologi, arus informasi ini kita nggak boleh ketinggalan gitu. Karena era revolusi industri 4.0 ini kita skalanya ini saingannya bukan hanya dengan sesama negara Indonesia gitu, tapi dengan warga negara asing gitu. Nah, ketika kita udah punya berbagai hal yang perlu kita jadikan bekal gitu ya, entah kita berusaha ikut globalisasi, kemudian kita paham trennya dan lain sebagainya. Di sisi lain kita harus punya filter, nggak semuanya kita ambil, nggak semuanya kita aplikasikan, nggak selalu apa yang di Taiwan ini bagus ketika dibawa ke Indonesia jadi bagus, belum tentu, karena dari kondisi geografi, sosial itu semua berbeda. Maka dari itu Pancasila sebagai ideologi kita itu bisa menjadi filter buat kita untuk mana nih hal-hal yang harusnya bisa kita aplikasikan, kita pahami, kita gunakan, teknologi yang sesuai, mana yang enggak. Nah, sebenarnya teknologi ini juga bisa dibilang pisau bermata dua. Kalau misalnya kita gunakan untuk hal-hal yang baik, ya jatuhnya juga akan baik. Tapi kalau misalnya kurang baik, ya akan kurang baik. Misal gini, sekarang banyak sekali akun sosial media gitu ya, entah Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Nah, di sini kadang banyak juga pengguna-pengguna dan tuh kadang juga masih anak muda, bahkan di bawah umur, di bawah 17 tahun gitu ya. Itu tapi menggunakan sosial media untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Misal untuk melihat atau menonton sesuatu hal yang kurang pantas gitu, atau tiba-tiba langsung komentar aja gitu ya. Kalau zaman sekarang itu sosial media itu gampang banget gitu komentar. Padahal di sisi lain sebenarnya kita ini bisa memilih gitu untuk melakukan apa, untuk melihat apa, untuk menonton apa gitu. Misal hal kontroversi, drama-drama ini meskipun cuma disebut inisialnya, warganet ini bisa tahu inisial namanya siapa, alamatnya siapa ini tahu. Tapi kok Di kubuk ya. iya, tapi kok akun-akun pendidikan, kebudayaan, orang-orang yang peduli soal sampah ini malah kok ketutup gitu ya, entah followersnya, beritanya. Ini nih harusnya mindset yang harus kita ubah gitu sebelum kita berjalan jauh ke sana. Misal nih, mungkin di negara lain juga sama gitu. Di Taiwan sendiri aku ngerasain untuk orang-orang ngelihat YouTube, kemudian orang-orang pakai TikTok itu nggak hanya sekedar, aduh drama ini bukannya nggak ada, tapi nggak saking warganya ini kritis dan paham itu nggak berani untuk menunjukkan hal kayak gitu, malah itu bisa dibilang ya udah tutup aja gitu ya aibnya. Tapi kok malah kadang di negara kita kok hal kayak gini ini kok orang pada udah kayak CIA ya, ini CIA kalah lah, netizen ini bisa sampai ngecek semuanya gitu. Di sini kita harus bisa memilih gitu sebagai anak muda, mana sih harusnya akun-akun atau mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan secara positif di bidang digital gitu, di bidang teknologi. Nah, mana hal-hal yang harusnya kita hindari gitu. Kenapa? Karena dari kebiasaan-kebiasaan kita itu akan menjadi sebuah hal
yang susah untuk kedepannya diubah gitu. Tapi nggak ada yang namanya telat. Dari sekarang nih, misal tiba-tiba denger aku terus, oh yaudah ini aku taubat gitu, oh itu bisa gitu. Jadi boleh dari sekarang di follow lah akun-akun yang sekiranya bermanfaat buat kalian, buat kedepannya. Karena serius, bonus demografi itu 2045, berarti sekitar 10 tahunan lagi lah kurang lebih. Ini kita loh yang bakal menduduki posisi-posisi di pemerintahan, entah di bagian entrepreneurship, entah di bagian lain. Nah, kalau misalnya dari sekarang kita nggak dibekali dengan berbagai ilmu, kita nggak memanfaatkan platform digital dengan baik, kita nggak berusaha memahami teknologi sesuai yang baik dan benar, ya nanti jangan salah kalau misalnya banyak WNA yang malah mereka jadi bos kita di negara kita sendiri. Nah, ini yang harus kita sebagai anak muda ini prevent ini dari sekarang kayak gitu. Luar biasa teman-teman, menambah cambuk kepada diri kita semua ya di tengah teknologi yang semakin canggih. Tentu memang kita harus berperan ya untuk mengikuti arus globalisasi dan perkembangan zaman ini. Tapi di sisi lain itu menjadi pisau bermata dua juga. Ketika kita bisa menggunakan dengan hal yang positif, ya pasti akan memberikan dampak yang baik juga buat kita. Tapi ketika kita malah menyalahgunakan atau tidak melakukan atau tidak memanfaatkan alat-alat teknologi yang canggih ini dengan baik, ya itu akan menjerumuskan diri kita tentunya. Sebetulnya Kak, dari yang tadi disampaikan Kak Fepi, sebetulnya di zaman sekarang kan itu banyak sekali ya akun-akun atau aplikasi, kemudian ketika kita pengen bisa berbahasa Inggris, banyak banget di YouTube misalnya tentang pembelajaran online. Kalau menurut Kak Fepi ada gak sih, maksudnya alasan di zaman sekarang untuk tidak bisa itu ada gak sih? Gimana ya? Alasan tuh pasti ada ya, dalam artian mungkin karena semua kita bilang enggak atau bilang iya itu selalu ada kemungkinan gitu ya, probabilitasnya pasti bakal ada di seluruh dunia ini. Mungkin kecuali mungkin kalau kalian benar-benar di pelosok, lahirnya benar-benar di pelosok di tengah hutan dan kemudian nggak ada internet, nggak ada semuanya, dan kalian tinggal besar sampai lahir di situ, ya udah gitu, mungkin bisa jadi kayak gitu. Tapi aku merasa teman-teman sekarang di berbagai sosial media ini udah cukup banyak gitu ya. Arus informasi ini banyak banget. Mau cari tutorial model apapun bakalan ada, dari yang buat kue, masak, sampai bahasa Inggris itu pun ada. Cara cepat bahasa Inggris pun sekarang ada. Tips-tips TOEFL ataupun yang lain juga ada gitu. Tapi ya dibilang nggak ada sih, pasti ada sih probabilitas, meskipun tuh kecil banget dan hampir nggak mungkin gitu kalau menurut aku. Oke Kak Fevi, di sini ada pertanyaan lagi. Seberapa penting bagi seorang pemuda untuk sadar dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya? Thank you Kak. Jadi memang udah waktunya kita sebagai youth, sebagai anak muda, sebenarnya nggak hanya anak muda sih, tapi juga seluruh masyarakat gitu. Ini udah waktunya kita untuk peduli dengan lingkungan kita. Pertama, lingkungan kita, yang aku bilang lingkungan tuh nggak hanya sekedar makhluk hidup, tapi juga non abiotik atau nggak hidup abiotik ya, kok non abiotik, abiotik, entah tanah, entah itu udara. Di sisi lain, lingkungan sekitar kita bisa juga dalam hal sosial, mungkin tetangga kita, sekolah di samping rumah kita, kualitas pendidikan yang ada di kampung halaman kita, ini juga menjadi lingkungan. Kalau misalnya kita ngomong lingkungan, soal lingkungan biotik, abiotik, makhluk hidup, kemudian tanah, air, udara, emang udah waktunya kita harus mulai lebih ramah lingkungan gitu. Misal nih, sesimpel kalian ngabisin makanan kalian, itu udah bantu untuk mengurangi emisi dari gas rumah kaca. Karena makanan ini atau food waste ini, kalau misalnya dari FAO ini juga salah satu hal yang menjadi penyebab adanya pemanasan global. Bahkan kalau misalnya seluruh dunia ini dijadiin satu, food waste ini ukurannya itu bisa menjadi 3 negara terbesar gitu dari skala food waste. Jadi kalau misalnya kita terus-terusan nggak ngabisin makanan yang itu merupakan hal pokok kita, hal primer kita, ya itu juga sebenarnya itu juga bisa dibilang
hal kecil gitu, tapi kita bisa ngelakuin sama kayak pakai sedotan. Aku cuma pakai sedotan satu gitu, tapi di Indonesia ada 200 juta masyarakat yang ternyata juga ngomong kayak gitu. Berarti ada 200 juta sedotan. Ini belum di negara lain yang terbuang gitu. Ini masih sedotan, belum hal-hal yang lain. Ini kalau di bidang lingkungan yang dalam artian biotik abiotik. Di sisi lain kalau misalnya kita ngomong lingkungan soal sosial, kemudian lingkungan sekitar kita yang lebih ke human, ini udah waktunya kita sebagai manusia ini memanusiakan manusia gitu loh. Mbok ya jangan tiba-tiba kalian ngejudge segampang itu. Mbok ya kalian lebih aware dengan lingkungan kalian, solution oriented kah, itu juga bisa gitu. Kita ini kan manusia gitu ya, jadi kita juga harus pakai cara-cara manusiawi untuk memanusiakan orang. Jangan kita, kalau misalnya kita nggak mau dipukul ya jangan mukul orang. Nah begitupun orang lain, begitupun lingkungan. Kita udah saatnya harus lebih ngerti, harus lebih paham, harus lebih apa ya istilahnya itu peduli gitu ya dengan lingkungan kita secara harfiah maupun non harfiah, dalam artian entah itu lingkungan abiotik-biotik ataupun lingkungan sosial kita. Jadi udah waktunya untuk saling membantu satu sama lain kayak gitu Kak Nata. Baik, terima kasih banyak Kak Fevi tadi ya telah disampaikan. Luar biasa sekali bahwasanya Kak Fevi juga aktif dalam bidang lingkungan ya Kak. Kayak yang kita tahu itu ada Rapisih itu Rapisih, apa ya. Jadi untuk bidang lingkungan sebenarnya aku nih bisa dibilang baru. Dalam artian waktu aku S1, makanya ini aku bilang kenapa kita penting banget untuk kolaborasi. Pertama waktu aku S1, aku nih fokus di bidang ekologi. Jadi aku belajar mengenai kualitas air kayak gitu-gitu. Di situ aku memang banyak mendapatkan materi-materi, ilmu, teori dan praktek gimana kita tahu ternyata penggunaan lahan ini bisa ngefek terhadap kualitas air gitu. Aku pikir waktu itu cukup, tapi nggak taunya ketika aku akhirnya S2 kemudian ketemu dengan teman-teman kolaborasi, akhirnya di situ banyak banget kegiatan-kegiatan yang ternyata bisa kita lakukan. Bermula dari Youth Leadership Camp for Climate Crisis 2020, aku datang ke Taman Nasional Baluran di Jawa Timur, kemudian jadi second runner up, dan dari situ kita harus buat sebuah output gitu. Nah dari situ akhirnya aku dan tim buat yang namanya Rapisih. Rapisih ini disebut gerakan piring bersih. Nah tagline kita itu tadi, no contribution is too small, karena kita mikir makan ini merupakan kebutuhan primer orang. Banyak orang yang sebelum makan difoto dulu, kalau cakep bener foto dulu gitu, tapi habis itu nggak dihabisin gitu. Nah ketika itu nggak dihabisin, atau mungkin misalnya kita masak di rumah gitu, masak untuk satu rumah mungkin 3 orang, tapi masaknya kayak berasa 10 orang, akhirnya makanannya dibuang. Nah ini juga ngefek gitu untuk perubahan lingkungan. Makanya kita buat suatu gerakan piring bersih supaya teman-teman bisa nih kalian ini melakukan hal yang berdampak terhadap lingkungan dari hal primer yang kalian pasti lakukan setiap hari, karena nggak mungkin nggak makan kayak gitu. Kemudian akhirnya setelah masuk ke Rapisih ini, gabunglah di namanya Climate Reality Indonesia. Nah, Climate Reality ini adalah NGO yang nggak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia gitu. Kemudian akhirnya gabung, dan dari situ akhirnya aku dan lagi-lagi kerjasama dengan teman-teman jebolan dari Climate Reality Global Training ini buat namanya kegiatan Climate Change We Pledge yang baru diadakan 28 Oktober kemarin. 1 bulan rangkaian acara. Kita di situ buat rangkaian acara gimana caranya supaya anak muda ini peduli terhadap lingkungan tapi punya semangat nasionalisme gitu. Jadi kita kombinasikan jadi satu, dan di situ nggak yang semuanya ini yang running itu anak-anak muda di bawah 24 tahun semua, bahkan ada yang 17-18 tahun gitu, tapi mereka pemikirannya udah oke banget. Jadi salurkanlah hobi kalian, apa bakat kalian gitu, jangan malu. Kalau misalnya ada kesempatan ikut aja gitu, apalagi kalau gratis gitu. Jadi jangan bilang kayak aduh kan nanti jatah tidur siangku berkurang gitu. Waduh, ini kayak hal-hal yang harusnya bisa diminimalisir gitu dari sekarang supaya kita sebagai anak muda tetap punya semangat dan kontribusi untuk negara kita. Jadi kalau misalnya kata Pak Soekarno ya kalau nggak salah, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang bisa kamu berikan kepada negara. Dalam artian kita nggak hanya duit aja gitu, tapi pemikiran kita, sikap kritis kita, solution oriented kita, mungkin kita buat sesuatu yang bisa, oh di daerahku nih Kak ternyata
listriknya ini masih pakai genset. Nah, ini nih kan hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan. Kalau misalnya kalian, tapi aku ternyata nggak bisa Kak ngurusin listrik, nggak paham. Ya udah, cari temen yang bisa gitu. Dan memang dalam melakukan proses ini tuh nggak akan semudah itu. Dalam artian pasti bakal ada yang namanya struggle. Entah tiba-tiba satu tim yang nggak cocok, entah tiba-tiba alatnya, dananya nggak sesuai. Tapi itulah namanya perjuangan gitu ya. Kalau ada quotes lagi misalnya, pelaut yang handal itu nggak berasal dari lautan yang tenang, tapi pasti lautan yang penuh badai gitu. Dan semuanya itu pasti dimulai dari awal gitu, nggak ada yang instan, kecuali mungkin kalau misalnya memang ada privilege gitu ya, entah dari keluarga atau apa. Tapi menurutku pun meskipun itu privilege, mereka juga tetap dididik untuk tetap mandiri dan gimana caranya bisa menjadi penerus keluarga yang sesuai dengan standar mereka untuk melanjutkan perusahaan mereka mungkin, atau buat inisiatif-inisiatif yang lain mungkin kayak gitu. Jadi itu harus berasal dari diri kita sendiri untuk bisa memulai jadi lebih baik kayak gitu. Thank you Kak Febi. Di sini terakhir ada satu pertanyaan yang aku ambil dari teman-teman yang gabung. Katanya dia bilang, bagaimana caranya aku biar bangkit dari pandemi ini? Mungkin yang aku pahami ya, bagaimana di masa pandemi ini kan kita tentunya di rumah aja, bingung mau ngelakuin apa-apa gitu lama-lama. Nah, bagaimana sih cara kita memulai kembali, membangkitkan giroh dan semangat kembali untuk menjalankan hari-hari yang lebih baik, dan tentunya senantiasa mengembangkan diri untuk lebih maju lagi. Itu bagaimana Kak Febi? Oke, thank you nih pertanyaannya, bener banget. Karena memang mungkin kalau aku pribadi di Taiwan, sebenarnya di Taiwan sendiri karena kondisi coronanya ini bisa dibilang tertangani dengan sangat amat baik. Jadi kita nggak ada WFH, kita terus kayak ya kegiatan pada umumnya, cuma tetap stay sama protokol kesehatan kayak pakai masker, cek suhu dan lain sebagainya gitu. Tapi di sisi lain aku juga kena efek dari WFH-nya Indonesia gitu. Karena sering dapat webinar atau hanya kegiatan-kegiatan yang fisikal jadinya digital. Nah, memang aku sadari gitu dapat sambatan keluh kesah dari teman-teman kayak dari kuliah daring, tugas daring. Ini jadi kayak aduh gitu ya, jadi beban berat, terus akhirnya bikin nggak semangat lagi gitu. Kadang akhirnya entah cara pembelajarannya, entah cara menangkap materinya akhirnya nggak sesuai, atau mungkin lowongan pekerjaan itu jadi susah gitu. Jadi kayak apa sih yang harusnya bisa dilakukan gitu di masa yang se-mess up ini mungkin ya kayak gitu. Nah, kalau aku pribadi sih sebenarnya banyak hal gitu yang bisa kita lakukan. Tapi itu tadi, semua hal yang kita lakukan pasti harus melalui perjuangan dan struggle. Pertama nih, kita ini udah dibahas tadi, kayak yang pertama ini kita harus mengikuti tren yang ada. Apa nih sekarang yang lagi tren, apa yang lagi booming, ATM amati, tiru, modifikasi gitu. Kalau misalnya kita pengen daftar di lowongan pekerjaan gitu, tapi pelamarnya banyak. Dua, sekarang kondisi pandemi kayaknya susah banget untuk diterima. Oke, selagi nunggu ini berarti what's nih? Apa planningku untuk menunggu ini? Oke, mungkin aku buka online shop bisa jadi, atau mungkin buka webinar ya awalnya mungkin bakal kecil gitu, tapi kelamaan kalau misalnya kalian bisa memanage waktu dengan baik dan benar ya akan sesuai. Kemudian yang kedua, mungkin kalau misalnya aku nggak jago Kak jualan-jualan, nggak bisa, oke, ikutin kegiatan-kegiatan secara online, banyak banget webinar gratis, itu nambah ilmu. Bahkan nggak hanya di level Indonesia, dari UN pun, UNESCO ini punya banyak pelatihan-pelatihan yang mana kalian bisa gabung, ikutan, dapat free sertifikat setelah kalian mengikuti training tapi ya. Nah, ini kan manfaat yang harusnya bisa kalian dapatin, karena kalau misalnya nggak di kondisi pandemi, ini pasti berbayar dan itu nggak hanya sedikit gitu. Dan ini akan menjadi backup kalian ketika nanti kalian entah ngelamar pekerjaan, ngelamar beasiswa, atau ikutan apapun, karena kalian punya sertifikat-sertifikat yang udah kalian kumpulkan gitu. Nah, oke, kalau gitu, tapi Kak, aku kayaknya nggak tertarik gitu. Masih ada lagi nih, aduh Kak, nggak pinter, nggak bisa Kak ikutan. Kayak gitu bahasa Inggris nggak bagus gitu. Oke, ya kalau gitu kita cari cara lain apa? Mungkin menulis, kalian suka menulis. Bikin cerpen Kak, ikutin aja dulu. Bikin puisi Kak. Emang gitu, awalnya pasti kalian kan ngerasa kok kayaknya nggak bagus, nggak apa-apa, coba gitu. Dari situ, nanti kalian akhirnya bakal belajar, oh oke, berarti ini yang harus diimprove, oh oke, berarti harusnya ini yang ada diimprove gitu. Di sisi lain, kalau misalnya 3 hal yang aku sebutin tadi itu masih kurang, kalian bisa ngelakuin hal-hal secara fisikal yang ada di sekitar rumah kalian dengan berkebun kah, atau mungkin kalian memberdayakan
tetangga-tetangga kalian tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan. Misal kalian sekarang lagi ada di kampung halaman, terus kalian belum dapat pekerjaan tapi bingung mau ngapain, mau ikut conference, mungkin sinyalnya conference atau pelatihan sinyalnya nggak nutut. Oke, udah berdayain ibu-ibu, emak-emak yang ada di rumah gitu, pemuda-pemuda yang ada di rumah gitu, salurkan ilmu-ilmu kalian yang udah kalian dapat dari bangku sekolah atau bangku kuliah gitu, mungkin dari Karang Tarunanya gitu. Gimana nih desa kita supaya lebih safe dari corona, ini bisa gitu, banyak kalian bisa kalian lakuin. Atau di sisi lain, kalau misalnya masih mager gitu ya, ini yang paling mager nih, standar mager banget, yuk boleh nonton gitu, nonton, tapi nontonnya diganti, jangan yang drama dulu, yang kontroversi di skip dulu. Mari kita nonton hal-hal yang membangkitkan motivasi, yang menambah knowledge, dan inilah sebenarnya fase di mana kita bisa mengumpulkan berbagai ilmu sebanyak-banyaknya itu di fase ini. Karena mungkin kalau misalnya kita secara fisikal, kayak aku pribadi di Taiwan tuh harus ke kampus, kemudian masih penelitian, pergi ke sana gitu. Tapi kalau misalnya WFH, kita punya kelebihan bisa di satu tempat, di depan laptop, satunya HP dan lain sebagainya, itu bisa. Dan dari situ kita bisa mengumpulkan banyak banget materi, buku-buku yang kalian beli kemudian belum sempat kebaca. Nah, inilah waktu kalian untuk baca. Kalau misalnya nggak beli buku, ya udah PDF yang misalnya udah free access, itu kalian juga bisa gunakan dan manfaatkan waktu ini itu dengan sebermanfaat mungkin gitu. Luar biasa sekali Kak Fevi, apa yang disampaikan Kak Fevi tadi. Tentunya ternyata banyak sekali ya teman-teman hal-hal yang bisa kita explore, banyak hal yang bisa kita lakukan, tergantung bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan bagaimana kita bisa mengambil kesempatan ya. Tentunya untuk senantiasa melakukan hal-hal yang positif. Gak kerasa Kak Fevi, udah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol bersama IB Indonesia. Terakhir mungkin sebelum kita tutup, barangkali ada closing statement atau pernyataan penutup yang mau Kak Fevi sampaikan untuk teman-teman semuanya. Silakan Kak Fevi. Thank you. Pertama aku mau ucapin thank you dari Kak Nata dan juga timnya udah invite aku di sini, dan kemudian yang kedua thank you juga buat teman-teman yang masih stay nonton live-nya di sini, jadi bisa nambah ilmu dan materi. Nah, last statement atau yang closing statement gitu yang bakal aku sampaikan di sini adalah kalau misalnya kalian masih biasa aja untuk memperjuangkan mimpi atau cita-cita kalian, berarti emang mimpi atau cita-cita kalian ini belum cukup besar gitu buat kalian. Kalau misalnya kalian memang niat banget, pengen banget dapetin mimpi ini, cita-cita ini, entah itu keluar negeri, entah itu lulus, entah itu skripsinya selesai atau apa, kalau emang itu suatu hal yang besar buat kalian, pasti kalian akan memperjuangkan itu dengan semaksimal mungkin kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian masih sempat rebahannya 24 jam lagi ya, itu berarti tiap hari rebahan terus, tapi pengen, nah ini berarti harus direvisi lagi atau mungkin di cross check lagi, ini mimpinya udah bener gak sih mimpi aku kayak gitu, pengen gak sih kayak gini. Nah, jadi udah waktunya kalian memang boleh seperti aku bilang tadi, nonton hal-hal yang bermanfaat itu boleh, tapi di sisi lain kalian harus menyempatkan waktu kalian untuk berprogres, untuk mengaplikasikan apa yang kalian dapatkan dari ilmu itu. Jangan kalian abis nonton ini, wih semangat Kak Fevi keren nih, channelnya keren banget, oke kayak gitu, tapi semenit kemudian atau 10 menit kemudian tidur lagi, rebahan lagi. Jangan, aplikasikan, langsung tonton gitu, langsung catat apa hal yang penting dari tontonan kalian. Mungkin kalau misalnya bahasa Inggrisnya kurang, di-improve dari sekarang kayak gitu. Jadi harus ada progres yang bisa dilakukan, dan selama itu memang besar, mimpi cita-cita kalian itu besar, berarti perjuangan juga harus lebih maksimal lagi gitu. Thank you Kak Nata. So inspiring Kak Fevi, luar biasa. Teman-teman semuanya, kita banyak mendapatkan ilmu baru, pelajaran baru, dan wawasan baru, tentunya yang menambah semangat dan motivasi kita sebagai anak muda untuk senantiasa berkembang menjadi lebih baik lagi, berkembang maju dan tidak diam di tempat ya. Kita tadi yang Kak Fevi sampaikan, membuat progres baru, kemudian ketika kita mempunyai impian yang besar, berarti perjuangan kita harus lebih besar gitu, sehingga kita bisa mencapai mimpi-mimpi yang telah kita buat itu. Luar biasa. Terima kasih banyak Kak Fevi dari
yang telah disampaikan Kak Fevi. Semoga kita semua bisa mengimplementasikan atau bisa mengamalkan apa-apa yang telah kita dapatkan. Dan malam yang luar biasa ya teman-teman. Sekarang di Indonesia kita dapat pelajaran banyak dari Kak Fevi. Tentunya kami semua berharap agar Kak Fevi senantiasa sehat, senantiasa dilancarkan dalam segala urusan dan aktivitasnya. Sukses selalu dan senantiasa Thank you. menebar kebaikan dan manfaat untuk semua orang. Terus semangat dan terus menjadi inspirator dan motivator untuk kita semua pengikut Kak Fevi. Semoga senantiasa mendapatkan manfaat yang lebih banyak lagi dari Kak Fevi tentunya. Amin. Thank you. Kami Kak Fevi, mohon maaf atas segala kekurangan dari saya, Nata. Saya Nata dari Tunisia, pamit undur diri. Dan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang telah bergabung. Ikuti terus di ID Indonesia. Kita biasa berbagi informasi ataupun program-program yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Thank you, Kak Fevi. And see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Dan sampai bertemu di program ID Indonesia selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.